adik-adik, selamat sore, selamat datang di ibadah sekolah minggu online. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Hari ini bersama Kak Elnita dan Kak Sondang, kita mau mengajak adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu untuk beribadah sekolah minggu secara online ya Kak? Iya Kak. Walaupun masih dalam keadaan online adik-adik, Kakak percaya adik-adik di rumah tetap semangat beribadah, tetap rajin beribadah dan setia untuk tetap bergabung dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita harus persiapkan hati kita dan sikap kita dalam menghadap Tuhan. Kalau dalam menghadap Tuhan, adik-adik harus tertib, harus duduk yang rapi dan semangat dalam memuji Tuhan. Baik, adik-adik sebelum kita beribadah, kita tepuk tangan, kita keluarkan suara kita, semangat kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Siap, ya. Ayo adik-adik, tepuk tangannya yang semangat ya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermas. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermaslah. Hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi ya Kak Sondang. Hatiku siap. Ayo yang semangat. Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke, baik adik-adik, kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa pembukaan yaitu berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya, amin. Nanti doa kita dipimpin oleh Kakak Sondang. Kita angkat pujian penyembahan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Adik-adik tetap berdiri ya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
sungguh ya. wajahmu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari adik-adik kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang sungguh luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terbukti pada hari ini Tuhan Yesus, kami merasakan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami boleh berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dalam ibadah kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, sekalipun sampai hari ini Tuhan, kami belum bisa bertatap muka secara langsung dalam ibadah kebaktian sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Baik adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan, tolong jagai dan sertai mereka Tuhan, bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Dan juga kami di tempat ini Tuhan, para pelayan sekolah minggu-Mu Tuhan, tolong Bapa Sorgawi satukan hati kami Tuhan. Kami pada hari ini mau datang kepada Tuhan Yesus, mau menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan pembelaan-Mu Tuhan, sehingga di antara kami tidak ada yang bermain-main Tuhan, tapi kami boleh dipimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati saya dan Kak Nita Tuhan, berkati juga Abang Frankie yang mainkan musik, berkati guru-guru sekolah minggu yang bersama kami di tempat ini, dan juga guru-guru sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, dan semua para anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua. Berkati kami semuanya Tuhan, sehingga setiap persembahan pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Beracara dan Kau yang memimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik jangan duduk dulu, soalnya Kakak Nita dan Kakak Sondang mau mengajak adik-adik Untuk memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan pakai gerakan ya Kak Sondang. Iya, benar sekali Kak Nita. Dan juga kalau kita berdiri Kak Nita, kita pasti semangat. Karena suara kita keluarkan keras-keras, tepuk tangannya juga kita tepuk tangan yang kencang-kencang. Dan ini kan pakai gerakan, pastinya lebih semangat ya Kak Iya, ya. Kak. Jadi lebih bebas bergerak ya Kak Sondang. Benar sekali Kak Nita. Oke, kita angkat pujian bergirang. Hati senang, ya hati senang, ye. Baik adik-adik, nanti adik-adik yang di rumah ikutin Kakak Nita dan Kak Sondak dalam gerakannya. Hati senang.
bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan lagu. Hati senang Yaya, hati senang Yeye Kak Ya, Sondang. selanjutnya kita tambahkan satu pujian lagi buat Tuhan dengan menggunakan gerakan ya adik-adik Kita ya. mau mendaki ya Kak Sondang. Ya, Kalau mendaki kemana mendaki, Kak? Kudaki-daki ke gunung kali Kak. Ya. Soalnya kalau ke laut bukan mendaki ya Kak Itu apa? Sondang. Menyelam. Nah, itu ada juga Kak di lagu Oh ini. ya ada juga Ya. ya, oke. Oke, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku, ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra, ku dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulangi lagi adik-adik, sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra, ku dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah pakai gerakan. Kak Sondang dan Kanita mempersilakan adik-adik duduk dulu, persiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh abang kita, Abang Frankie. Tadi kata Kak Nita, siapkan hati kita, itu nomor 1 ya. Dan juga nomor 2, persiapkan buku catatannya. Nah, dan yang ketiga, persiapkan persembahannya atau kolektenya, disiapkan dan nanti disimpan sama mama atau adik-adik sendiri boleh simpan. Ketika ibadah di gereja bertemu dengan kakak guru sekolah minggunya, bisa disetorkan ya adik ya. Kita angkat pujian bergirang, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Lagu sukacita ya adik-adik, tetap semangat meskipun sudah duduk, tapi tepuk tangannya tetap yang kuat. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi dengan Abang Prengki Tamba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat Tuhan Yesus sore hari ini kami boleh berkumpul bersama lewat acara ibadah kami live streaming dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami bersyukur Tuhan, kami telah beribadah memuji Tuhan. Biarlah segenap persembahan kami menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami terima. Dan oleh itu kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga dapat melakukan. Dan urapi saya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga dengan demikian firman-Mu berkuasa untuk membuat kami tetap bersukacita dalam mengikuti Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan yang juga mungkin sudah pernah dan sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik semua. Coba yang punya Alkitab, Abang coba buka Alkitabnya. Semua pasti sudah punya Alkitab masing-masing kan, apalagi yang sudah bisa membaca. Tolong buka Alkitabnya. Nah, pelan-pelan kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Nah, pasti sudah tahu nih. Apa hayo? Ya, ke-10 firman. Nah, Abang minta kita membaca bersama-sama di rumah ya. Abang dari sini, adik-adik membacanya pelan-pelan saja. Nanti kalau nanti ada ayat-ayat tertentu yang Abang suruh buat tanda kan ada 10 nih. Dari pasal pertama sampai ke-17 ini kita mencari 10 nih. Poinnya mana aja? Nah, ayo kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini coba dilingkari nomor 3-nya, ditulis angka 1 sampingnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Angka 3-nya di Alkitabnya dilingkar, terus ditulis sampingnya 1 ya. Berikutnya, ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Nah, ini nomor 4, ayat 4-nya ini dilingkari lagi, tulis sampingnya 2. Ini nomor 2 ya. Dari kan 10 firman Tuhan Allah nih, 10 firman Allah kan. Tadi pertama sudah ayat ketiga, dan sekarang ayat yang keempat kita tulis sampingnya 2 ya. Lanjutkan ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perhatikan ini, ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat yang ke-7 dilingkari, ditulis 3 ya. Ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ayat ke-8 ini dilingkari lagi, di sampingnya tulis ke-4. Nah, lanjut lagi ayat yang ke-9 ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berikutnya ayat yang ke-12, siap-siap dilingkari. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lingkari ayat 12-nya, ditulis di situ berapa? 5 ya. Ini yang kelima. Setelah itu ayat 13, jangan membunuh. Tulis sampingnya 16. Habis itu ayat 14, jangan berzina. Tulis sampingnya 7. Tadi 6 ya, sekarang 7. Habis itu ayat yang ke-15, jangan mencuri. Tulis sampingnya. Lingkar yang ke-15-nya, sampingnya tulis ini yang ke-8. Yang ke-8. Habis itu setelah itu ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. 16-nya dilingkari lagi, tulis 9. Dan yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. 17-nya kembali dilingkari, tulis sampingnya 10. Jadi ada berapa? Ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Nah, kita yang pertama nih. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Nah, adik-adik kan tahu nih, Tuhan yang kita sembah itu cuman Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah itu cuman Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada Allah lain. Nggak boleh. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Nggak boleh ada Allah lain. Nggak boleh ada Allah lain. Kita tidak boleh percaya sama Allah lain. Nggak boleh. Allah kita cuma satu, Tuhan Yesus. Itu saja. Kalau percaya sama Allah lain, Tuhan nanti marah loh. Nggak boleh loh. Nah, setelah itu di sini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada Allah lain. Abang katakan lagi, Tuhan kita hanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua nih, jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Di sini dijelaskan, jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai atau apapun yang ada di langit, ada di atas atau ada yang di bumi di bawah, atau yang ada dalam air dan di bawah bumi. Nah, Tuhan kita itu ada di sorga. Tuhan kita itu ada di sorga. Jadi kan kalau ada sih, kalau orang menyembah berhala itu kan nggak boleh tuh. Dia itu menyembah patung. Patung itu buatan siapa? Buatan manusia. Ya masa dia yang buat terus dia sembah? Kan lucu kan? Nah, sini Tuhan ngelarang, nggak boleh. Itu tidak boleh. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Contoh di langit mungkin ada patung naga, patung apapun itu tidak boleh kita sembah. Ya, itu tidak boleh. Namanya patung, membuat patung dan menyembahnya itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Berikutnya lanjut. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Waduh, abang juga kena nih. Iya, kita sama-sama belajar. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau menyebut nama Tuhan sembarangan, di sini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayat yang ke-7, coba kita buka tadi Alkitab ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Contohnya nih, dikit-dikit jatuh, aduh Tuhan Yesus. Nah gitu kan, suka kan gitu kan? Ya kalau memang benar-benar kita mau jatuh terus Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba kita contoh bencana, ya ampun Tuhan Yesus. Nah, kan banyak yang kayak gitu kan?
Itu sembarangan loh dek, itu nggak boleh. Tapi kalau memang nggak sengaja tiba-tiba mau, kayak abang nih pernah pengalaman nih, mau jatuh nih, mau jatuh dari motor, dalam nama Yesus. Nah enggak, kan gitu contoh nih, Tuhan Yesus gitu, nggak apa-apa. Tapi sembarangan itu nggak boleh. Dikit-dikit, ya Tuhan Yesus kotor amat sih. Nah ini gimana kok Tuhan Yesus suruh ngeliat yang kotor-kotor? Itu nggak boleh deh ya. Jangan, itu salah satu contoh dan banyak contoh-contoh lainnya. Ya, berikutnya, abang cepat nih. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat kalau bagi kita adalah hari Minggu. Kita beribadah. Nah adik-adik sekarang ini yang ada di rumah, ini sedang menguduskan hari Sabat. Adik-adik sudah siap dari tadi, sudah duduk, sudah memuji Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siap-siap dengarkan firman Tuhan. Itu mempersiapkan hati adik-adik untuk siapa? Untuk Tuhan. Berarti adik-adik menganggap hari Sabat itu hari yang penting, hari yang baik, hari untuk menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan, itu adalah hari yang membawa kita kepada sukacita. Karena di mana hari Sabat itu, atau hari, kalau kita sekarang hari Minggu ya, hari kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, tentunya ya sukacita lah, tepuk tangan, adik-adik di rumah juga mendengarkan firman Tuhan untuk direnungkan. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita ya bisa ingat sama Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu yang tidak baik, Tuhan sudah ingatkan kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Berikutnya, nomor 5 nih, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayo. Nomor 5 ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayat 12 tuh buka tuh. Ayat 12 yang punya Alkitab nih. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuh. Orang yang percaya sama Tuhan itu harus mau menghormati ayah dan ibu. Siapa di sini nggak menghormati ayah dan ibunya? Ayo. Nggak menghormati ayah ibu itu kayak mana bang ya? Contohnya gimana ya? Kayak mana ya? Apa harus hormat-hormat? Ya bukan. Bukan itu. Hormati ayah dan ibumu berarti kita ini ya anak-anak Tuhan, ada atau tidak ada orang tua kita, kita wajib menghormati orang tua kita. Kok bisa bang? Ya bisa. Karena Tuhan itu melihat dari sorga. Karena orang tua kita itu adalah orang yang kepadanya kita dititipin tuh untuk dibesarin, ya kan? Orang tua kita itu dititipkan Tuhan untuk mengajar-ajari kita, untuk ya, adik pasti ingat, pasti tahu orang tua yang bekerja untuk anak-anaknya. Dia berkeringat, dia mencucurkan keringat yang banyak dalam bekerja. Usahanya selalu kayak mana supaya keluarganya bagus. Itu kalau orang tua itu kita tidak hormati, Tuhan marah. Supaya kata firman Tuhan lanjut umurnya. Kenapa lanjut umurnya? Karena orang yang menghormati orang tuanya, menyayangi orang tuanya, mentaati orang tuanya, sudah pasti hidupnya akan dipelihara Tuhan. Harus jadi adik-adik hormati. Kalau disuruh bapak, disuruh mama, jangan membantah, jangan ngelawan, jangan tarso, bentar-bentar, besok, atau tarti, bentar-bentar nanti. Itu nggak boleh. Jadi apa yang disuruh orang tua, apa pak, apa mak, langsung kita kerjakan. Ya, berikutnya. Yang keenam ini di ayat 13, jangan membunuh. Ya jelas membunuh nggak boleh kan? Jangan membunuh. Nah, adik-adik pasti pernah tahu tuh ada pembunuhan. Nah, itu dibenci sama Tuhan. Tetapi abang yakin di antara kita nggak ada yang seperti itu ya. Anak-anak Tuhan nggak ada. Niat jahat pun dalam hati nggak ada. Apalagi mau membunuh ya. Tidak boleh membunuh. Adik masih ingat belum? Adik-adik masih ingat firman Tuhan? Kakak beradik yang adiknya dibunuh sama abangnya. Siapa coba? Kain dan Habel tuh di firman Tuhan. Karena dia benci sama adiknya, dibunuh adiknya. Itu
Membunuh itu tidak boleh. Itu dosa yang dibenci, dosa yang dibenci benar sama Tuhan. Itu membunuh itu nggak boleh. Menghilangkan nyawa orang lain itu tidak boleh membunuh. Tapi abang yakin adik-adik di rumah semuanya jauh dari sifat-sifat itu ya. Berikutnya, jangan berzina. Nah, di sini dikatakan dilarang punya 2 suami atau 2 istri, hanya boleh 1 suami 1 istri. Nah, jadi di sini dikatakan jangan berzina itu jangan berpikir yang enggak-enggak, jangan berpikir jahat, berpikir kotor, ya. Itu tidak boleh. Dalam nama Yesus hilangkan dari pikiran adik-adik, ya. Pikiran-pikiran yang jorok tidak boleh. Video-video yang tidak benar itu tidak boleh. Video-video yang belum waktunya itu tidak boleh. Dan itu tidak perlu untuk adik-adik, karena itu nanti Tuhan marah. Itu sama saja kata firman Tuhan berzina. Berzina dengan mata, mengingini sesuatu yang kotor. Dalam berzina itu pikirannya kotor, pikirannya jorok, ya. Itu tidak boleh. Yang berikutnya, jangan mencuri. Udah jelas dong, jangan mencuri nggak boleh ya. Jangan maling. Nah, kalau istilah abang dulu bergaulan bukan maling, mancilo. Nah, nggak boleh, maling itu tidak boleh. Mancilo itu bahasa apa bang ya? Oh iya, itu kayaknya bahasa Padang ya. Mancilo, nah, nggak boleh. Mancilo itu maling, itu nggak boleh. Ayo, siapa yang masih anak-anak sekolah minggu yang masih mau ngambil punya orang, mengambil yang bukan miliknya, bertobat loh. Nggak boleh, Tuhan marah loh. Ya, masih ada yang maling nggak? Atau punya kawannya, atau di sekolah mungkin. Yo, di sekolah mungkin kan? Pensil kawannya diambil tanpa ngomong. Itu sama aja maling. Tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin, nggak boleh. Kalau kamu ngambil orang yang nggak tahu itu sama dengan maling, nggak boleh. Ayo, masih ada nggak yang ngambil? Atau ada yang ngambil uang orang tuanya? Ayo, diam-diam. Kalau orang tuanya lagi usaha, ada yang usaha mungkin tambal ban, ngambil duit. Itu nggak boleh ya dek ya. Harus bertobat, nggak boleh mencuri ya. Yang ke-8 tadi, jangan mencuri. Berikutnya, yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya nggak boleh bohong. Kayak lagu kita, bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah, bohong itu dosa, itu nggak boleh. Nggak boleh berbohong. Tuhan marah yang namanya berbohong. Yang ke-9 tadi, berbohong. Nah, yang terakhir, jangan mengini milik samamu apapun yang dipunyainya. Apa coba? Kalau kita lihat kawan kita punya sesuatu, kita pengen iri namanya. Kalau abang simpulkan yang ke-10 ini nggak boleh ada iri. Dia senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu nggak boleh ya dek ya. Jangan mengingini milik samamu apapun yang dipunyainya, apa aja. Nggak boleh iri. Iri pada kepintarannya. Coba lihat dulu dia pintar kenapa. Oh, rajin belajar. Iri pada dia misalnya jadi hebat. Hebatnya kenapa sih? Oh, karena dia berlatih dengan baik. Jadi tidak boleh ada iri. Dari 10 firman Tuhan tadi, abang ulang kembali supaya diingat-ingat ya. Yang pertama, yuk kita sama-sama berbicara dengan lantang. Ada 10 perintah Allah yang harus dikerjakan dan tidak boleh dilanggar oleh orang Israel dan oleh orang-orang yang percaya. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain, ya. Yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Tuh, nggak boleh buat patung. Yang ketiga, sama-sama kita menyuarakan dengan keras ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tadi abang bilang jangan lupa ke gereja, jangan lupa beribadah, jangan lupa sekolah minggu online. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Harus menyayangi dan mentaati setiap peraturan dan perintah dari orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Abang bilang tadi berzina itu berpikiran yang enggak, berpikiran kotor, berpikiran yang tidak pantas, itu tidak boleh. Yang kedelapan,
jangan mencuri. Seperti bilang tadi, jangan maling, nggak boleh. Nggak boleh. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta, bohong. Itu tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Yang terakhir, jangan mengingini milik samamu apapun yang dipunyai. Jangan ada iri dengki, jangan ada hati yang iri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, dari 10 firman Tuhan ini kita renungkan, dan kiranya firman Tuhan yang abang sampaikan boleh meneguhkan, membuat kita semuanya nambah pengertiannya, nambah pengetahuannya, nambah imannya, dan kita semakin bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, aktivitasnya menempel. Nah ini ada 10 perintah Allah. Nanti ini diwarnai dulu ya, diwarnai. Setelah itu digunting, ditempel di sini. Nanti dikasih di sini. Dan ditempelnya di sekeliling ini, di sekeliling 10 perintah Allah, di sekelilingnya nih. Tempel nih, contoh nih. Di sini ya, menempel, jangan menutupi gambar dan 10 perintah Allah ini ya, jangan nutupin ini tidak boleh ditutupin. Jadi di sekeliling sini aja tempel, bagus dan rapi ya. Nanti dikumpulkan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, kita semuanya berlutut, kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Tuhan baik, Tuhan baik. Semuanya tutup matanya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Ku datang sujud, ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Kita ulangi lagi pujian ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, semua kita ulurkan tangan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku.
Terpujilah nama Bapa di dalam sorga. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan pada saat hari ini kami boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami. Sekalipun ibadah kami lakukan secara online, kami percaya Tuhan yang hadir dalam segala sesuatu. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan menjamah kami hari ini Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu yang telah Kau Tuhan Yesus buat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah segenap firman yang telah kami sampaikan benar-benar menjadi firman yang boleh membuat kami Tuhan ingat di dalamnya untuk melakukannya Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan telah tebus dengan darah Tuhan yang mahal. Sehingga dari demikian Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang mematuhi segala perintah Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja membuat firman-Mu bertumbuh dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohonkan Tuhan setiap kami anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, Engkau Tuhan memberkati, Engkau memberikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan kecerdasan, hikmat pengetahuan, bahkan Kau berikan kesehatan, kekuatan buat semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Tuhan. Bahkan orang tua yang Engkau Tuhan Yesus Kristus karuniakan kepada mereka, Engkau Tuhan nyatakan campur tangan-Mu kepada orang tua mereka Tuhan. Sehingga semua orang tua Tuhan Yesus benar-benar Kau berkati dengan berkat yang melimpah. Bahkan Kau berikan hikmat kekuatan dari Tuhan untuk mendidik anak-anak, untuk menjadi anak yang sepenuhnya taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Bagimulah segala puji hormat, bagimulah segala ucapan syukur kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya. Sehingga dengan demikian kami benar-benar tetap bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mazmur 14 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Tuhan, nama saya Fren Girsang dari sektor Natar, mau bacakan firman Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 14 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan.